Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi yang dibakar istrinya yang merupakan anggota Polwan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Korban mengalami luka bakar mencapai 96%. Usai menjalani perawatan intensif sekitar 24 jam, korban Bribtu Rian dinyatakan meninggal dunia pada Minggu siang. Peristiwa KDRT terjadi karena korban diduga sering menghabiskan uang untuk bermain judi online. Setelah menjalani pemulasaran jenazah Bribtu Rian dibawa ke kampung halamannya di Desa Sumberjo, Kecamatan Pladaan, Kabupaten Jombang untuk dimakamkan. Sekitar 9 Juni, sekira pukul 12.55 tadi kita dapat informasi bahwa korban RDW telah meninggal dunia secara medis. Dan tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan berkoordinasi dengan Polres Jombang bahwa akan dimakamkan secara kedinasan. Suasana haru, saudara, menyelimuti rumah duka Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Pladaan, Kabupaten Jombang saat jenazah anggota Polres Jombang ini tiba. Jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono langsung dimakamkan di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan dan disaksikan sanak keluarga, anggota Polres Jombang dan Mojokerto, serta sejumlah tetangga. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Via. Bagaimana sebenarnya kronologi Polwan yang membakar suaminya ini? Baik, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Jadi kronologinya itu dimulai pada hari Sabtu pagi, yaitu sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tersangka yang juga merupakan seorang polwan yang bertugas di Polresta Mojokerto, yaitu Bribtu Fadilatun Nikmah, ini pergi ke ATM untuk mengecek gaji ke-13 yang diterimanya. Yang dimana setelah tersangka mengecek ATM, gaji ke-13 yang seharusnya diterima sebesar Rp2.800.000, namun pada saat dicek di ATM sisa sekitar Rp800.000. Mengetahui hal tersebut, tersangka langsung menelpon dan juga bertanya kepada korban, yaitu Bribtu Rian Dwi Wicaksono, terkait uang Rp2 juta ini digunakan untuk apa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, diduga bahwa uang Rp2 juta ini digunakan oleh tersangka untuk bermain judi online. Setelah menelpon korban, tersangka kemudian pulang, lalu sempat mampir untuk membeli bensin yang ditaruh di dalam botol air mineral. Ketika sudah membeli, tersangka langsung kemudian pulang dan meletakkan botol yang berisi bensin tersebut di atas lemari, yang dimana lemari tersebut diketahui berlokasi atau berada di teras rumah dinas kedua tersangka maupun juga korban. Setelah itu tersangka menelpon, memfoto botol air mineral yang berisi bensin tersebut kepada korban, dikirim melalui pesan singkat dan meminta korban untuk segera pulang. Sebelum korban pulang, tersangka sempat meminta ART yang bertugas di rumahnya ini untuk membawa ketiga anaknya. Diketahui dua anaknya ini masih berusia di bawah 5 tahun, yaitu sekitar berusia 2 tahun, sedangkan satu anaknya ini masih berusia 4 bulan. Sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, korban kemudian sudah tiba di rumah dinasnya, dan pada saat itulah antara tersangka dan juga korban terjadi cekcok di antara keduanya, dan akhirnya tersangka membakar korban di dalam rumah. Mengetahui peristiwa tersebut, korban sempat meminta tolong, berteriak meminta tolong, dan akhirnya didengar oleh tetangganya yang juga merupakan seorang polisi. Dan setelah peristiwa tersebut diketahui ternyata tersangka
dan juga tetangganya sempat membawa korban ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk dilakukan perawatan secara intensif. Selama sekitar 24 jam ini korban dirawat secara intensif karena mengalami luka bakar hampir 90% di sekujur tubuhnya hingga kemudian pada hari Minggu siang korban dinyatakan meninggal dunia. Nanda. Baik, Via. Kita tahu bahwa polisi sudah menetapkan satu tersangka di sini yakni istri dari korban. Lalu apakah ada informasi sekiranya siapa saja yang mungkin akan diperiksa kembali oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Iya. Ya, terkait apakah nanti akan ada pemeriksaan kembali, khususnya pada hari ini kami belum menerima informasi apapun apakah akan ada pemeriksaan lanjutan pada hari ini khususnya. Namun yang pasti kedua saksi yaitu Bribka Alfian Agia Permana yang juga merupakan tetangga dari tersangka dan juga korban ini sudah diperiksa, termasuk juga RT korban yaitu Marfuah juga diperiksa di Polresta Mojokerto. Dan sementara untuk tersangka sendiri yaitu Bribtu Fadilatun Nikma juga saat ini sudah ditetapkan oleh Polda Jawa Timur sebagai tersangka atas peristiwa ini dan juga sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya di Treskrimum Polda Jawa Timur. Dan dari hasil pemeriksaan serta oleh TKP yang sudah dilakukan oleh polisi ini sudah ada sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya yaitu air mineral, botol air mineral yang digunakan untuk membeli bensin oleh tersangka dengan ukuran 1,5 ml, kemudian juga ditemukan ada korek api serta sisa baju korban. Nanda. Baik, via beberapa saksi dari tetangga dan juga sudah direncanakan diperiksa, kemudian masalah ekonomi sehingga timbul tindakan KDRT pelaku, yakni istri korban. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV via Irmar. Selamat bertugas kembali.